Oke, sekarang kita akan mencoba bagaimana sih kira-kira realisasi dari rangkaiannya. Pertama-tama, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu konektor jack female-nya, dengan menyiapkan pula kedua probe-nya. Di sini ada probe merah dan juga kabel probe hitam. Di sini terlihat ada kutub positif dan juga kutub negatif, sehingga kita perlu menghubungkan untuk kabel merah itu untuk ke kutub positif dan juga kabel hitam ke kutub negatif. Kita juga perlu menyiapkan obengnya seperti ini. Di sini sudah saya siapkan obeng plus. Kemudian kita hanya perlu mengecangkan kedua kabel tersebut. Setelah kabel tersebut kencang, kemudian kita perlu menyiapkan casan adaptornya. Di sini sudah saya colokkan colokan adaptornya atau adaptornya ke colokannya. Di sini kita hanya perlu menghubungkan ini untuk menusukkan ke dalam situ. Akan seperti ini. Jadi di sini adaptornya itu mengubah 220 volt menjadi 12 volt dan terdapat di sini dua kabel, yaitu kabel merah dan kabel hitam yang menandakan kutub positif dan kutub negatif. Oke, langsung saja kita perlu siapkan juga breadboardnya. Kemudian untuk rangkaiannya akan saya rangkai seperti ini. Nah, jadi kabel yang kutub merah ini dihubungkan ke kutub positif yang ada di breadboard dan yang hitam ke kutub negatif breadboard. Kemudian, resistor 1 kilo ohm yang telah kita siapkan, kemudian pasangkan atau rangkaikan sehingga membentuk rangkaian paralel dan juga seri. Kira-kira seperti ini. Nah, rangkaiannya sudah jadi. Hanya saja kita perlu memasangkan rangkaian beban di sebelah sini. Oleh karena itu, pertama-tama kita memasangkan untuk menguji resistor 3,3 kilo ohm. Kemudian kita uji arusnya dengan menggunakan multimeter ini. Kita hubungkan kedua resistor ini sehingga untuk mengukur berapa sih kira-kira arus yang melewatinya. Seperti ini. Didapatkan pada multimeter angka sebesar 865. Jadi bisa disimpulkan arus yang melewati rangkaian 3,3 kilo ohm ini adalah 865 mikroampere. 865 mikroampere. Kemudian kita juga perlu mengukur untuk yang 2 kilo ohm. Jika kita mengukur arus yang melewati 2 kilo ohm dengan menggunakan multimeter, didapatkan arus di sini terlihat sebesar 1,23 miliampere. Kemudian kita juga akan mengukur arus yang melewati 1 kilo ohm pada rangkaian loadnya. Pada rangkaian load 1 kilo ohm didapatkan arus sebesar 1,75 miliampere, terlihat pada angka bacaan multimeter. Kemudian setelah pengukuran arus-arus yang melewati pada resistor beban, kemudian selanjutnya kita akan menghitung berapa kira-kira tegangan atau voltase Theveninnya. Untuk mengukur tegangan, kita hanya perlu mengukur antara ground dengan resistor ujung 1 kilo ohm yang sebelah sini. Dan kemudian jika kita ukur,
akan didapatkan tegangan Thevenin sebesar terlihat pada angka bacaan multimeter didapatkan angka sebesar sekitaran 4,09 volt atau sekitar 4 volt. Dan ini angkanya menunjukkan angka yang terus berubah-ubah. Kemudian jika kita ingin mengukur resistansi atau R Thevenin-nya, maka kita perlu mula-mula melepaskan adaptor ini, kemudian menghubungkan yang ujung resistor ini dengan ground sehingga dia memiliki ground yang sama ujung-ujungnya. Kemudian ketika kita melihat berapa kira-kira arus Thevenin-nya, berapa kira-kira resistor Thevenin-nya, dengan perhatikan mengukur pada ground dengan resistor ujung sebelah sini. Kemudian jika kita ukur, akan didapatkan sebesar, terlihat pada angka bacaan multimeter didapatkan sebesar 1,33 mikroampere. Didapatkan 1,33 kilo ohm. Oke, jadi di sini kita akan mencoba praktikum kedua atau percobaan kedua, yaitu teorema Thevenin rangkaian kedua. Sama seperti sebelumnya, kita perlu menyiapkan breadboard ini. Kita juga perlu menyiapkan dua buah potensiometer, yang satu 5K, yang satu juga 10K. Kemudian kita juga perlu menyiapkan beberapa kabel probe untuk keperluan nantinya. Juga kita juga perlu menyiapkan sebuah adaptor 12 volt beserta dua buah kabel probe-nya. Dan juga kita perlu menyiapkan multimeter untuk pengukuran kita. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya. Pertama-tama, kita perlu menghubungkan yang merah ini ke kutub positif dan yang hitam ke kutub negatif. Kemudian kita perlu menghubungkan sebuah yang 10K ini, potensiometer yang 10K, ke breadboard, dan juga potensiometer yang 5K sebagai resistor nantinya di sebelah sini. Kemudian setelah itu kita perlu menghubungkan mentuning terlebih dahulu resistor yang akan kita pakai. Kita perlu mentuning dia hingga mencapai 1,33 kilo ohm. Kira-kira seperti ini. Kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan multimeter. Dan pada mulanya kita mendapatkan angka sebesar 1,31, sehingga kita perlu mengubahnya. Di sini terlihat angka 1,09, kita perlu mengecilkan hingga dia menjadi angka 1,33. Sudah terlihat di layar di display pada multimeter, angka menunjukkan hampir mendekati 1,33 kilo ohm. Kemudian setelah itu kita perlu menyiapkan sebuah resistor pengganti, yaitu resistor 3,3 kilo ohm sebagai percobaan pertama kita. Setelah itu kita hubungkan pada breadboard yang sisi kanan ini. Setelah itu kita hubungkan resistor ini ke ground. Ground ada di sebelah sini. Setelah itu kita perlu menghubungkan yang ujung resistor ini ke resistor yang memakai potensiometer. Kemudian resistor yang ujung kutub pada potensiometer ini kita hubungkan dengan voltase tegangan yang dihasilkan pada potensiometer pertama. Kita menghubungkan dia yang kutub positifnya ke VCC pada breadboard. Setelah rangkaiannya jadi, kita perlu mengukur atau mentuning sesuatu pada voltase yang sebelah sini. Tuningnya dengan cara kita hubungkan sebuah kabel probe di sebelah sini dan juga pada kabel probe pada ground. Setelah itu kita ukur tegangan pada dua kabel tersebut. Ketika kita mula-mula ukur, dia menunjukkan angka sebesar, terlihat angka sebesar 4,58, sehingga kita perlu mengecilkan angka tersebut menjadi 4 volt.
Terlihat pada layar display, angka sudah menunjukkan hampir mendekati 4 volt, yaitu 4,05. Setelah itu, kita perlu mengukur berapa arus yang melewati pada 3,3 kilo ohm ini. Dengan cara yang sebelah sini kita lepas dari ujung rangkaian sebelah sini. Kemudian kita coba menghitung seberapa besar arus yang dilewatinya. Ketika kita hubungkan, sepertinya kita perlu seperti ini. Ketika kita lihat pada layar display, pada layar terlihat angka sebesar sekitaran 870 mikroampere. Kemudian kita cabut resistor ini, kemudian kita gantikan dengan 2 kilo ohm. Kita pasangkan sama seperti sebelumnya yang resistor 2 kilo ohm ini. Kemudian sama seperti tadi kita hubungkan dia ke ujungnya. Lalu di sini kita perlu mentuning kembali berapa kira-kira tegangan yang dibutuhkan Theveninnya. Dengan cara mentuning ulang. Dan ya, terlihat angkanya menunjukkan 3,2 volt. Sehingga kita perlu menggeser-geser atau memutar-mutar si potensiometernya. Dan terlihat pada layar display, angka menunjuk 4,02 volt yang mendekati 4 volt. Kemudian setelah itu kita ukur arus yang melewati 2 kilo ohm ini. Caranya sama seperti tadi. Dan ketika kita ukur, terlihat pada layar display menunjukkan angka 1,22 mA. Kemudian setelah itu, kita perlu mengganti resistor 2 kilo ohm ini menjadi 1 kilo ohm. Sama seperti tadi, kita juga perlu menghubungkan dia ke seperti ini, ke ground dan juga ke resistornya, resistor potensiometer. Kemudian sama seperti tadi, kita juga perlu mentuning terlebih dahulu kira-kira berapa kira-kira yang diperlukan voltasenya. Ketika diukur voltasenya, angka menunjukkan 3,12 volt. Sehingga kita perlu adakan perbaikan. Kita perlu mengecilkan perlu membesarkan angka tersebut menjadi 4 volt. Seperti ini. Terlihat pada layar angka yang terjadi adalah sama persis, yaitu 4 volt. Kemudian setelah itu kita lepaskan kedua kabel probe ini. Yang perlu kita ukur adalah arus yang melewati 1 kilo ohm ini. Dan ketika kita ukur, terlihat pada display angka sebesar 1,73 mA. Kemudian setelah itu kita perlu mengukur rangkaian yang tanpa beban. Dengan kata lain, besarnya adalah 0 kilo ohm atau short circuit. Jadi kita perlu nge-short dari sini ke sini. Dari resistor sebelah sini, resistor potensiometer, kita perlu di-short, yaitu menuju ke ground. Sama seperti sebelumnya, kita juga perlu mengukur voltasenya, karena voltase yang dibutuhkan adalah 4 volt. Dan ketika kita ukur, didapatkan voltase Thevenin sebesar 2,67, sehingga kita perlu mengecilkan angka tersebut. Kita perlu membesarkan angka tersebut menjadi 4 volt. Dan terlihat pada layar display angka menunjukkan 4,03 volt yang mendekati 4 volt. Setelah itu kita lepas kedua buah probe. Kita hanya perlu mengukur arus yang mengalir pada rangkaian ini. Dan ketika kita ukur arus
menunjukkan angka 3,04 mA.